Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan di hari yang cerah ini kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Anak-anakku yang Bapak sayangi, hari ini pelajaran yang akan kita pelajari yaitu masih tema 4, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Fokus pembelajarannya adalah pembelajaran 1. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut pelajaran ini, mari kita berdoa supaya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Bapak sayangi, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan klik like dan subscribe-nya. Ditunggu ya. Pada pelajaran hari ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama muatan IPS, yaitu 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, 4.3 menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kompetensi dasar yang berikutnya yaitu muatan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah 3.2 menggali teks penjelasan ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.2 menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kompetensi dasar yang ketiga yaitu muatan IPA. 3.6 menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. 4.6 menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Nah, itu adalah kompetensi dasar untuk hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi. Yang kedua, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Yang keempat, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik di lingkup ASEAN. Yang kelima, siswa mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan tepat. Dan yang keenam, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan menghemat energi listrik. Anak-anak, kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah apa manfaat globalisasi dan bagaimana globalisasi itu dapat terjadi? Di sini manfaat globalisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan perdagangan bebas. Yang kedua, produk yang ditawarkan lebih bervariasi. Yang ketiga, pasar yang lebih luas bagi produk asli lokal. Yang keempat, harga barang impor lebih murah. Yang kelima, globalisasi menuntut kualitas tinggi pada produk. Yang keenam, globalisasi memungkinkan adanya peningkatan masuknya investasi asing. Yang ketujuh, meningkatkan pendapatan per kapita. Yang kedelapan, globalisasi memberikan banyak lowongan pekerjaan. Dan yang kesembilan, globalisasi meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Itu adalah manfaat globalisasi. Kemudian, apa yang menyebabkan globalisasi itu terjadi? Globalisasi itu dapat terjadi karena semakin berkembangnya media informasi dan teknologi, sehingga memudahkan seseorang untuk mengakses info
dan menyebarkan info ke negara lain. Hal ini mempercepat pengaruh antar satu negara dengan negara yang lainnya. Nah, coba kalian amati foto berikut. Kita amati fotonya. Di sini ada pertemuan antara beberapa pemimpin negara. Apa yang dapat kita simpulkan dari foto tersebut? Informasi yang kita peroleh dari foto adalah sebagai berikut. Sebanyak 21 kepala negara dari Asia Pasifik hadir di forum APEC, termasuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Forum ini juga dihadiri hampir 500 orang pemimpin perusahaan besar di dunia. Selama forum ini berlangsung, isu-isu ekonomi dunia dikemukakan. Presiden Jokowi mengaku Indonesia memiliki daya tarik cukup kuat dari para pemimpin dunia. Mereka saling memberi pengaruh, khususnya terhadap Indonesia. Indonesia tidak terpengaruh adanya tarik-menarik kepentingan para pemimpin dunia. Indonesia bersikap dalam posisi di tengah dan menempatkan politik luar negeri bebas aktif sebagaimana amanat konstitusi. Indonesia di era globalisasi sekarang ini menjadi satu negara yang menjadi rebutan dunia, terutama para peserta APEC. Pasalnya Indonesia punya posisi strategis di kawasan ASEAN dan Asia serta dunia. Mari kita baca teks berikut ini. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN, kata Guru Besar Tetap Bidang Linguistik Universitas Mataram Profesor Dr. Mahsun MS. Digelar Wicara Internasional Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta Kamis. Menurut Maksum, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya dari kata hati, banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas Maksum. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Franz Magnus atau akrab disapa Romo Magnus menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya, mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing. Tapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnus yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Sumber www.antaranews.com. Informasi yang kita peroleh dari teks adalah sebagai berikut. Pada paragraf 1, topik permasalahannya adalah bahasa Indonesia layak menjadi bahasa ASEAN karena berasal dari negara berpenduduk besar. Pada paragraf kedua, dijelaskan bahwa menurut Maksum, bahasa Indonesia hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi dapat menciptakan kosakata yang baru sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya. Kemudian menurut Franz Magnus Suseno, bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dengan bahasa Indonesia kita bisa mengungkapkan apa saja. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang. Pada paragraf ketiga, menurut Romo Magnus menyayangkan generasi muda yang lebih memilih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Pada paragraf ketiga juga, Romo mendukung orang Indonesia bisa bahasa asing, tetapi jika bahasa Indonesia sebagai bahasa utama diganti rasanya kosong.
Pada paragraf 4, kesimpulannya bahwa menguasai bahasa asing itu boleh, tetapi jangan sampai mengganti bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Salah satu dampak positif dari globalisasi adalah bahasa Indonesia menjadi makin dikenal di kawasan Asia Tenggara pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Nah, bagaimana posisi dan peran Indonesia di bidang politik dalam kerjasama dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara? Di sini kita berbicara tentang peran Indonesia di bidang politik. Adapun peran yang dilakukan Indonesia dalam ASEAN di bidang politik yaitu berperan dalam meningkatkan demokrasi sebagai panduan kehidupan bernegara di lingkungan ASEAN, berperan untuk melaksanakan secara bertahap kawasan perdagangan bebas atau AFTA. Kemudian di sini ada sebuah tabel ataupun uraian yang perlu kita selesaikan. Ini mengenai kerjasama Indonesia dengan negara-negara di ASEAN, khususnya di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Bentuk kerjasamanya seperti apa saja? Bentuk kerjasamanya seperti erat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul, menciptakan stabilitas politik, dan mengadakan perjanjian ekstradisi. Kemudian apa peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara? Perannya adalah mengirim duta dan konsul ke negara anggota ASEAN, kemudian menerima dan memfasilitasi duta dan konsul dari negara anggota, ikut serta dalam mengendalikan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di negara anggota. Kemudian dengan penyelesaian konflik, stabilitas politik suatu negara dapat terwujud. Kemudian menegakkan perjanjian ekstradisi. Nah, anak-anak, bagaimana penggunaan energi pada masyarakat Indonesia? Bagaimana dampaknya bagi lingkungan? Ayo kita cermati melalui berita berikut ini. Baca dan cermati ya berita berikut ini. Belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang. Selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20% disebabkan faktor teknis Indonesia. Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Hal ini tercermin dalam indeks elastisitas energi. Skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Bahkan dengan skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara di Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia mengonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan. Hal ini terasa dari peningkatan suhu global. Meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, dan hilangnya gletser serta akibat-akibat lainnya. Jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Nah, anak-anak, bagaimana cara menghemat energi listrik? Yang pertama adalah membatasi waktu menonton televisi. Yang kedua, mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk. Yang ketiga, mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Yang keempat, membiarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak.
Yang kelima, mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Yang keenam, mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Nah, itu adalah beberapa cara menghemat energi listrik yang mudah untuk kita lakukan sehingga penggunaan energi listrik menjadi lebih hemat. Nah, anak-anak, itu tadi mengenai penjelasan untuk tema 4, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, fokus pembelajaran 1. Mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Pesan Bapak kalian untuk tetap terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan supaya kita terhindar dari virus. Sekali lagi, kalian harus tetap selalu semangat, jangan menyerah, dan selalu belajar dengan disiplin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.